Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Rina Afrina, SPD IMPD. Yang saya hormati juga Ibu Juriati SE selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Safrina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Saya mengajar di SD Negeri Karangjadi. Dan sekarang saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan saya sekarang bersama dengan Ibu Suraina. Beliau adalah teman sejawat saya di SD Negeri Karangjadi. Dan kami sebentar lagi akan melaksanakan proses supervisi akademik, yaitu tahap yang pertama, pra-observasi. Mungkin ini saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suraina. Waalaikumsalam Bu Tina. Apa kabar nih hari ini Bu Suraina? Alhamdulillah sehat Bu. Itu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Begini Bu ya, ini kemarin kita kan sudah berbincang sebentar bahwa saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu ya. Supervisi ini saya laksanakan untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik Bu ya. Sekilas saya memberitahu Ibu bahwa kenapa sih saya harus melakukan coaching ataupun supervisi akademik sama Ibu, begini Bu. Supervisi akademik ini nantinya bertujuan bisa meningkatkan atau mengembangkan kompetensi Ibu nanti sebagai seorang guru, bagaimana sih melaksanakan proses belajar yang baik itu ya. Selanjutnya Ibu, proses supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahap. Yang pertama tahapnya adalah pra-observasi, kemudian tahap yang kedua observasi, dan tahap yang terakhir nanti adalah tahap pasca observasi ya. Nah sekarang ini kita sedang berada di tahap pra-observasi ya Bu. Saya akan mewawancara Ibu ataupun kita berdiskusi, bertukar pikiran lah Bu ya, bagaimana kesiapan Ibu nanti pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Di sana nanti mungkin saya akan mengamati. Di sini bukan untuk mencari kesalahan Ibu, tapi saya mengamati bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sebagaimana yang sudah saya paparkan beberapa yang lalu bahwa membuat suatu perencanaan dengan proses pembelajaran yang bagus itu ya. Jadi kira-kira nih di awal percakapan kita ini, apa sih harapan Ibu dari pertemuan kita ini Ibu? Menurut Ibu gimana? Iya, saya senang kali Ibu bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang bisa supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Oh begitu Bu ya. Berarti sekarang ini bertukar pikiran ataupun berdiskusi Bu ya, bagaimana kesiapan Ibu untuk melaksanakan supervisi akademik Bu ya, ataupun di sini lebih dikenal dengan supervisi kelas Bu ya. Jadi Ibu, dalam supervisi kelas nanti kira-kira materi apa yang akan Ibu ajarkan sama anak-anak gitu? Saya akan menyampaikan materi pelajaran matematika, yaitu mengenai mengenal dan membandingkan pecahan. Oh, berarti nanti materi yang akan Ibu ajarkan adalah mengenal pecahan dan membandingkan pecahan begitu ya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pada saat kita mengajar sudah kita tentukan materi, tentu ada tujuan pembelajaran Ibu ya. Ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama anak-anak kita ya, terkait dengan materi yang Ibu jelaskan barusan, yaitu mengenal dan membandingkan pecahan. Tentunya dari materi tadi ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai bersama anak-anak nanti. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya itu? Ibu, adapun tujuan pembelajaran saya nanti yaitu setelah membaca dan menyimak gambar video, anak-anak akan mampu mengenal dan membandingkan pecahan. Jadi tujuannya nanti adalah setelah menyimak nanti ya, setelah menyimak video ataupun membaca, anak-anak bisa mengenal dan membandingkan pecahan, terutama dalam menjawab soal mungkin Bu ya. Iya benar Ibu. Jadi setelah observasi nanti, era pengembangan yang mana yang ingin Ibu capai ataupun yang ingin saya observasi lebih, ataupun yang lebih spesifiknya yang bagaimana Ibu?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi intelektual dan kemampuan emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, terutama pada saat murid berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana mereka solusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelompok mereka itu. Jadi yang ingin saya observasi lebih nanti punya lebih spesifik, bagaimana ibu nanti menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional Bu ya pada saat proses pembelajaran, dimana nanti ibu berharap berarti anak-anak tersebut bisa berkolaborasi pada saat diskusi dengan teman yang lain Ibu ya. Iya, Ibu. Supaya mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang nanti diberikan oleh Ibu Suraina ya. Iya. Lalu Ibu setelah Ibu mengatakan bahwa kompetensi yang ingin Ibu dicapai itu adalah pada tahap Ibu melaksanakan proses belajar dengan KSE, lalu kalau boleh saya tahu Bu, sejauh mana sih yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran nanti Ibu? Ya, yang sudah saya siapkan adalah perangkat ajar yang lengkap, yang tentunya berpihak kepada murid. Kemudian saya juga sudah menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi dan PSE. Kemudian saya juga telah melengkapi LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid, juga asesmen dan penilaian kepada murid yang berbeda-beda. Oh iya, luar biasa sekali Ibu ya. Berarti Ibu sudah menyiapkan perangkat ajar yang sudah lengkap sekali berarti, karena Ibu sudah ada modul ajar, sudah ada LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian sudah ada juga asesmen penilaiannya yang berbeda-beda ya Ibu ya. Strateginya Bu, strategi bagaimana nanti strategi yang Ibu laksanakan pada saat proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Jadi di mana saya akan memberikan 3 kelompok Ibu ya, berdasarkan kemampuan siswa, ada auditorial, kemudian visual dan kinestetik Ibu. Luar biasa sekali Bu ya, Ibu sudah memilih strategi yang tepat sekali Bu ya, di mana Ibu nanti akan mengajar anak-anak ini dengan modul ajar yang sesuai dengan berdiferensiasi dan sudah memuat kompetensi sosial emosional murid. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan LKPD sesuai dengan kebutuhan murid dan asesmen penilaian juga yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan ataupun gaya belajar murid tadi Bu ya. Lalu setelah Ibu menyiapkan strategi yang tepat itu, saya kayak sabar lagi Bu, ingin melihat ataupun mensupervisi Ibu mengajar nanti. Kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini Ibu? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan Ibu Tina, insya Allah saya akan melaksanakan besok ya, hari Kamis. Oh, berarti besok Bu ya? Insya Allah. Berarti besok kita akan berjumpa kembali Ibu ini dengan suasana baru, mungkin dengan persiapan yang matang yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya berharap nanti pada saat saya melakukan observasi, saya nanti bisa mengamati Ibu ya, apa saja yang akan Ibu laksanakan, bagaimana pengelolaan kelas Ibu, kemudian bagaimana Ibu dengan murid, apakah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana modul yang sudah Ibu susun. Selanjutnya Ibu, dari tujuan itu kira-kira Ibu ya, bagaimana dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai ataupun yang ingin Ibu harapkan pada saat saya observasi nanti? Saya berharap nanti setelah pembelajaran ini anak-anak menjadi lebih aktif Ibu ya dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran sesuai gaya belajar murid Ibu. Berarti nanti Ibu pada saat proses pembelajaran yang indikator yang penting yang ingin Ibu capai, anak-anak tadi bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan sesama teman Ibu ya. Karena mungkin selama ini ada murid-murid yang waktu berdiskusi itu ada yang duduk-duduk, ada yang bekerja Ibu ya. Jadi biar suasana kelasnya aktif Bu ya, diskusinya aktif. Baik, luar biasa sekali Ibu.
Eh, Lalu selanjutnya Ibu, untuk pelaksanaan di besok ya, di hari Kamis itu, mungkin setelah saya melaksanakan observasi nanti, saya mengamati Ibu dengan rubrik-rubrik pengamatan. Nanti ada namanya terakhir yaitu pasca observasi Ibu. Pasca observasi nanti kembali kita berbincang-bincang kembali untuk melihat refleksi yang Ibu lakukan, apa sih yang sudah tepat Ibu lakukan atau apa sih yang masih perlu kita perbaiki sama-sama Ibu ya. Terima kasih banyak ya waktunya yang sudah Ibu luangkan untuk kita berbincang-bincang sebentar. Mungkin ini saja dulu Ibu ya untuk praobservasi kita, dan kita akan berjumpa kembali besok ya Bu Suraina ya. Insya Allah Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Ya, kalau begitu mungkin karena Ibu pun ada kegiatan lain, kita padahi sampai di sini saja pertemuan praobservasi kita. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suraina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, seperti yang sudah kita bincangkan di praobservasi. Iya Ibu. Bahwa hari ini Bu ya, Iya, Ibu Bu. akan melaksanakan proses pembelajaran di mana saya sebagai peserta yang menghormati ya. Tapi sekarang sudah siap Ibu. Siap. Kalau gitu Ati, kita berjalan ya. Baik, anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, coba Abi, teleponnya kita baca doa dulu ya. Terima kasih Abi. Baik anak Ibu, untuk hari ini itu kenapa bangkunya ada kosong? Siapa yang nggak datang nak? Siapa yang nggak datang? Jaki sama Rafi. Kenapa Jaki? Jaki sakit. Kalau Rafi? Sakit juga. Oh, yang mudah-mudahan kita doa sama-sama. Besok Jaki sama Rafinya bisa kembali sekolah dan belajar bersama kita. Ya udah, kita hari ini belajar matematika. Semuanya membawa peralatannya? Ada yang membawa pensil? Ada. Pulpen, penggaris, ada semua ya? Ada. Sebelum kita mulai, coba anak Ibu semuanya, kita biar lebih rileks ya, sama-sama menarik nafas dari hidung dan kita keluarkan dari mulut. Ayo kita mulai. 1, 2, 3 sama-sama. Hembuskan. Sekali lagi. Hidup dari hidung. Hembuskan. Sekali lagi. Hembuskan. Udah agak lega ya, udah fresh ya. Ya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri kembali anak Ibu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Garuda
Di sini Ibu menginginkan anak Ibu semuanya bisa mengenal bilangan cacat, juga membandingkannya. Sebelumnya Ibu mau tahu nih, siapa yang tahu apa itu bilangan? Apa itu pecahan? Coba, sekitar pembilang dan penyebut. Betul sekali. Yang lain, apa itu pecahan? Belahan boleh. Yang lain ada? Apa lagi? Kalau tadi dibilang Sakila, tadi apa aku? Ada pembilang sudah betul. Kemudian belahan betul. Coba lagi yang lain ada? Itu terima kasih Ibu, itu sudah betul ya. Itu ada penyebut, ada pembilang sudah betul. Kemudian terus tadi ada apa tadi? Berbagi-bagi atau belahan sudah betul anak Ibu ya. Kemudian Ibu ingin membagikan kepada anak Ibu kertas ya. Di sini Ibu akan membagikan. Coba kawanin aku untuk di belakang, bagikan ya. Jadi ke belakang, baik ke belakang. Di sini anak Ibu membuat seperti kita bilang tadi, pecahan menjadi 8 bagian. Nah, terus 8 bagian. Coba. Sudah, terus. Ya, terus. Nih, sudah ada punya siap nih. Bu, sudah ada yang siap? Coba. Sudah ya? Coba tunjukkan sama Ibu dulu. Tunjukkan sama Ibu kerjanya. Iya. Sudah ada yang benar ya? Sudah ada yang benar. Kemudian masih ada juga yang salah. Ya sudah. Coba nih Ibu, untuk lebih jelasnya ini ada contoh. Ada contohnya Ibu. Nah ini gambar apa nih Ibu? Semangka. Siapa yang suka makan semangka? Semuanya suka makan semangka ya. Nah di sini seperti tadi Ibu bilang, apa tadi Ibu bilang? Membuat pecahan 8. Tadi ada yang sudah ada betul ya, Masna, Abid dan Jepri. Ya. Nah ini dia. Kalau misalnya pecahannya 8 berarti dibuat seperti punya, tunjukkan aku punyamu. Ini ya. Nah ini dia. Ini contohnya. Kalau seperti ini kan utuh yang ini. Ini semangkanya masih bulat ya, belum dipecah. Kalau untuk dibagi untuk orang berarti dia menjadi seperti ini. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ini untuk semangka. Kemudian kalau untuk ini gambar apa nih Ibu? Pizza. Ada yang suka makan pizza di sini? Ada. Pizza enak enggak? Enak. Boleh kali kami bagi? Boleh ya. Nah ini dia, ada pizza dibagi berapa? Coba kau tahu. Bagi berapa? Nah, ada pembagian menjadi 6. Bagaimana caranya? Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video nah ya. Ada Ibu, ini videonya. Kita lihat sama-sama ya. Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Ana memiliki sebuah apel. Ia akan membagi apel itu sama banyak untuk Lucy. Bagaimana caranya? Ana akan memotong apel itu
menjadi 2 bagian sama besar. Hasilnya 1/2 untuk Anna dan 1/2 untuk Lucy. Atau dapat juga dikatakan Anna dan Lucy masing-masing mendapat setengah apel. Ryan memiliki sebuah kue. Ia ingin membaginya untuk Anna dan Lucy sama banyak. Maka Ryan akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/4 kue. Andi membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Anna, dan Lucy sama banyak. Andi harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andi, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Pecahan. Coba kemarin udah ibu pilih-pilih kelompoknya 3, ya kan? Nah, ada kelompok audio, visual, dan kinestetik. Nah, terus buat kelompok yang seperti kemarin. Baik kan Ibu, sekarang kita melanjutkan ke materi kita selanjutnya, membandingkan pecahan. Ya, kita akan menyimak video, sama-sama kita lihat ya Ibu ya. Ada tanda yang perlu anak-anak ingat. Perhatikan tanda pertama. Adakah yang tahu tanda ini dibaca seperti apa? Ya, dibaca lebih besar atau lebih dari. Tanda berikutnya dibaca kurang dari atau lebih kecil. Diingat-ingat ya, kalau lebih besar tandanya terbuka, kalau lebih kecil atau kurang dari tandanya tertutup. Lebih besar terbuka, lebih kecil tertutup. Ingat-ingat ya. Oke, kita akan mencoba belajar dari ilustrasi. Ada 2 pizza. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama diambil 1 bagian. 1 bagian ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya adalah ya 1/8. Pizza kedua jika diambil 1 bagian, maka 1 bagian yang diambil ini nilainya adalah 1/4. Jika kita bandingkan 1/8 dengan 1/4, mana yang lebih kecil? Kita bisa melihatnya dari bentuk pizzanya ya. Mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah 1/8. Yang lebih besar adalah 1/4. Maka tandanya tertutup atau lebih kecil. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD mengenai membandingkan pecahan. Nanti di sini ada tanda lebih dari atau kurang dari, seperti video yang sudah kita amati tadi. Nah, Ibu kasih waktu ya, Ibu kasih waktu 10 menit anak Ibu untuk mengerjakannya. Terus kerjakan terus. Sudah? Kalau sudah siap, kumpulkan. Kumpulkan
Ya, kemudian nomor 3 itu nomor 4 3/11 lebih sama dengan ya sama dengan lebih ke ya baik. Terus Sakira itu ke semua kawan-kawannya yang udah menyelesaikan dari KPD-nya. Itu gambarnya, terus nah itu gambarnya. Bagaimana? Apa jawabannya? 4/5 yang dihasil 4 ya 4 dari 5. Terus kemudian gambar satu lagi. Nah itu 2/6 karena dihasil 2 dari 6 bagian. Baik. Terima kasih untuk kelompok mahat telah mempresentasikan. Ya, baik anak ibu bisa duduk. Ya, dari presentasi kawan kalian tadi itu sudah betul jawaban, sudah bagus anak ibu ya. Ya, ibu harap semuanya ibu sudah mengerti KPD yang ibu berikan anak ibu. Setelah kita belajar hari ini, ibu mau nanya apa yang kalian tahu tentang materi kita hari ini? Habis? Iya, suatu pecahan. Jadi mengenai pecahan. Coba siapa lagi? Saya kira membandingkan pecahan. Baik anak ibu, setelah kita mempelajari materi kita hari ini, bagaimana perasaan anak-anak ibu? Saya senang, Bu. Ya. Terus Abi? Beri tadi? Ya. Untuk hari ini Ibu padai dan untuk besok kita masuk ke materi pengenalan desimal. Ya, baik kan Ibu? Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gunung Meriah, Provinsi Aceh. Sekarang saya bersama dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Juliati SD, dan bersama teman sejawat saya, Ibu Suraina SPD, guru SD Negeri Parangwadi. Baik Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 untuk aksi nyata, dan sekarang tiba saatnya kita melaksanakan tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Adapun tujuan daripada saya melaksanakan pasca observasi ini yaitu untuk merefleksi apa yang sudah Ibu Suraina laksanakan pada saat observasi, kemudian mungkin ada kekurangan ataupun apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nanti kita akan berbincang-bincang sebentar untuk kegiatan pasca observasinya. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasinya Ibu. Assalamualaikum Bu Suraina. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya lihat wajah Ibu cerah lagi, memang baik ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, untuk percakapan pasca operasi ini kita akan berbincang sebentar dengan rileks ya, segera diskusi saja. Di mana saya nanti akan menanyakan sedikit pertanyaan kepada Ibu. Adapun pertanyaan awal saya yaitu bagaimana perasaan Ibu Suraina setelah saya supervisi pada hari Kamis kemarin? Perasaan saya itu mungkin karena belum terbiasa Ibu ya di
bisa masih Jawa ya. Itu ada rasa gugup gitu, rasa gugup tegang ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian selain itu Ibu juga sudah pernah mengenalkan kepada kami bagaimana pembelajaran berapresiasi sesuai dengan KSD itu. Alhamdulillah sekali lah Ibu ya. Dengan saya masuk visi kemarin, mungkin ke depannya Ibu tidak gugup lagi, tidak tegang lagi Ibu ya, akan lebih siap lagi untuk melaksanakan pembelajaran Ibu ya. Sedikit ini Bu yang ingin ditanyakan lagi, bisa nggak Ibu ceritakan sedikit apa yang sudah Ibu lakukan mengenai area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran yang ingin Ibu saya supervisi kemarin? Baik Ibu, untuk area yang saya ingin kembangkan ini adalah literasi ya, dan kolaborasi siswa. Kemudian langkah-langkah di satu kurs ini saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSD. Kemudian Ibu di kelas pusat pembelajaran itu saya membagikan kelompok-kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik sekali, berarti Ibu betul-betul sudah mempersiapkan sebelumnya ya, dimana Ibu merencanakan RPP ataupun modul ajar sekarang dengan pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial anak ya. Kemudian Ibu pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran pasti ada kendala ya. Kira-kira kendala apa yang Ibu dapatkan pada saat proses pembelajaran berlangsung? Kendala yang saya jumpai waktu pas diskusi itu masih adanya anak yang tidak aktif untuk berdiskusi kelompok ya. Kemudian waktu ketika mengkondisikan siswa itu saya menemukan salah satu kelompok itu yang telah siap menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka itu mungkin karena sudah terlalu lama menunggu, bosan jadi mereka berbicara tentang kawan itu. Kemudian untuk menjamin waktu itu situ juga saya mengkondisikan di mana jam istirahat sudah berjalan, tapi kami belum menyelesaikan pembelajaran. Ini dikarenakan adanya siswa belum siap dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau begitu yang disampaikan berarti mungkin di sini diperlukan waktu anak ya, karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya. Walaupun sebetulnya Ibu sudah merancang modul ajar yang berdifferensiasi, mungkin masih ada kendala. Lalu kalau menurut Ibu kira-kira kenapa sih kendala itu bisa Ibu dapatkan saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran kita? Apa yang terjadi? Baik Ibu, di sini saya setelah saya telusuri kenapa anak ini bisa seperti itu ya. Ternyata dia tidak sarapan pagi Bu. Jadi mungkin waktu proses pembelajaran berlangsung dia tidak konsentrasi. Ini Bu untuk manajemen waktunya ini pada pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Begitu ya, berarti setelah Ibu mendapatkan kendala pada saat proses pembelajaran, berarti Ibu langsung mencari solusi dengan bagaimana sih, kenapa sih kendala itu bisa terjadi gitu ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran berdifferensiasi di kelas ini? Yang saya rasakan pada saat belajar itu mengalir begitu saja. Anak itu antusias sebenarnya ya dalam kelompok dengan teman lain dan diskusi juga mereka semangat dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Gitu ya. Wah, saya rasa luar biasa sekali ya yang Ibu sudah lakukan, karena saya kemarin juga sudah melaksanakan wawancara praoperasi di mana saya menanyakan tujuan pembelajaran Ibu, materi apa yang sudah disiapkan. Itu bagus sekali, Ibu sudah menyiapkan juga dengan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar murid ya. Kemudian ini Ibu ada sedikit catatan dari saya ya, berdasarkan hasil pengamatan saya waktu Ibu melakukan proses pembelajaran dengan siswa kemarin. Secara keseluruhan sudah bagus dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu laksanakan, karena jarang mungkin guru yang bisa seperti Ibu ya, dia sudah sangat bagus sekali. Cuman ada sedikit catatan dari saya di sini. Yang pertama, Ibu mungkin perlu lebih lagi membimbing anak-anak pada saat presentasi ataupun diskusi kelompok, di mana saya lihat
Makanya Ibu tadi mengatakan bahwa kenapa anak-anak kurang aktif ya. Karena pada saat presentasi kelompok yang mempresentasikan langsung mempresentasikan dari salam sampai mengucapkan salam tanpa Ibu memberikan kesempatan kepada kawan-kawannya untuk menanggapi hasil daripada presentasi kawannya. Kemudian dari stok tadi Ibu yang kedua ya, Ibu lebih banyak lagi melihat referensinya bagaimana sih dari stok yang betul-betul bagus, sehingga betul-betul pada saat Ibu melaksanakan pelajaran emosi anak betul-betul dia jiwa raganya seutuhnya hadir di dalam kelas, bukan masih di rumah, mungkin di rumah tadi nggak kasih jajan mamanya ya, tapi dengan tadi stop yang betul-betul Ibu laksanakan dengan tepat, anak-anak betul siap untuk melaksanakan pelajaran. Selanjutnya Ibu ya, setelah Ibu melaksanakan pelajaran tadi dengan bagus, mempersiapkan semua medianya, modul ajarnya, termasuk dengan evaluasi. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya? Yang akan saya lakukan untuk kedepannya ya, lebih baik lagi dari yang kemarin juga. Saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik, yang lebih berpihak kepada siswa Ibu. Kemudian di sini secara keseluruhan mungkin anak akan lebih terlibat secara keseluruhan ya dalam pembelajaran yang saya berikan. Kemudian saya akan merencanakan pembelajaran berdifferensiasi dan mengandung sosial emosi siswa yang berbeda-beda. Baik, terima kasih sekali Ibu sudah bersama dengan saya, sudah bersedia tadi ya berdiskusi, berbincang-bincang dengan saya. Saya sudah berarti sudah tahu Ibu ke depan akan meningkatkan lagi dalam membuat media program yang lebih menarik lagi. Mungkin Ibu yang kemarin masih kurang menarik Ibu ya, sehingga anak-anak kurang aktif. Baik Ibu, untuk wawancara kita, percakapan kita untuk pasca operasi, mungkin dengan Ibu sudah pada sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup kegiatan kita akan mendengarkan dulu sedikit pencerahan ataupun penguatan dari Ibu pengajar praktik saya, Ibu Ida SPD, kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih Ibu Sabrina atas waktu yang diberikan untuk saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan oleh CBB kita Ibu Sabrina bersama Ibu Sabrina ya memang sudah sesuai dengan prinsip coaching yang seharusnya. Kemudian Ibu Sabrina sudah menyampaikan tujuan percakapan hasil. Percakapannya menemukan area pengembangan diri di coaching. Nah, kemudian percakapan pengembangan diri ini bisa dikembangkan oleh coaching sendiri sehingga bisa meningkatkan kompetensi diri si coaching untuk kedepannya. Kemudian rencana aksinya ini memang bagus sekali. Semoga kedepannya CGP kita ini bukan lagi CGP, insya Allah udah GP lah ya, GP daerah. Melanjutkannya kemudian kembangkan lagi dengan yang baik Ibu. Tidak cukup hanya Ibu Sudayana saja. Itu saja Ibu, dan prinsip coachingnya sudah dilakukan menggunakan alkitab. Itu saja dari saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dari PSD yang sudah memberikan penguatan kepada kami, sehingga kami ke depan nanti lebih baik lagi dan bisa mengajak kawan-kawan yang lain pun untuk berubah menjadi guru yang senang murid, guru yang membawa perubahan, walaupun perubahan sekecil apapun perubahan, kalau kita mau berusaha, insya Allah dari kecil akan bisa. Mungkin ini saja percakapan pasca operasi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juriyati, kemudian kepada Ibu Suraina yang sudah bersedia menjadi teman sejawat saya. Jadi untuk percakapannya saya akhiri sampai di sini karena mungkin Bu Suraina ada kegiatan lagi Bu ya masuk kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.